pada siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan berkat yang Engkau limpahkan pada siang hari ini Tuhan. Kami di sini dapat berkumpul Tuhan untuk memulai pelajaran kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami, mengajar-ajari kami tentang pelajaran ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau beserta kami dari awal, pertengahan hingga akhir pelajaran kami pada siang hari ini Tuhan. Terberkatilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang materi kita mengenai 10 perintah Allah. Nah, sekarang kakak mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak 10 perintah Allah ada di kitab apa? Ada yang tahu? Ya, kakak kasih tahu ya. 10 perintah Allah terletak pada kitab Keluaran 20. Oke? Keluaran 20. Bisa dibuka yang bawa Alkitab, Keluaran 20. Nah, di Keluaran 20 kita lihat judul perikopnya yakni ke-10 firman. Nah, dari topik yang kita baca terdapat di ayat ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu. Jadi jangan kalian berpaling kepada Allah yang lain selain Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, terus di ayat keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Maksudnya di sini kita dilarang untuk menyembah berhala ya, seperti contohnya patung, pohon dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di ayat ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Adik-adik mengerti di ayat ke-7 ini apa maksudnya? Oke, jika tidak kakak jelaskan ya. Di sini maksudnya menyebut nama Tuhan Allahmu itu kan tidak boleh sembarangan nih. Nah, maksudnya seperti bersumpah. Misalkan si Pipen, ya kan? Pipen gede. Nah, melakukan kesalahan kan kepada abang kita Sander. Nah, jadi si Pipen ini nggak boleh bilang seperti ini. Saya bersumpah, misalkan mencuri ya, saya bersumpah saya tidak mencuri. Padahal Pipen mencuri misalkan kan? Nah, itu tidak boleh ya bersumpah seperti itu. Padahal kebalikannya seperti itu ya. Lalu lanjut lagi, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, di sini maksudnya itu adalah kita dilarang keras untuk membantah orang tua kita. Jadi misalkan nih adik kita Neo melakukan disuruh misalkan sama orang tuanya kan. Nah, kita nggak boleh membantah. Misalkan, kenapa sih aku aja yang kalian suruh seperti itu kan? Apalagi kita anak-anak pasti sering kayak gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya kita lakukan mulai sekarang ya. Kan nggak tahu kan? Jadi nggak boleh dilakukan lagi ya. Nah, selanjutnya jangan membunuh. Nah, ini biasa dilakukan sama orang yang besar kalau membunuh secara fisik, ya kan? Nah, ini tidak boleh dilakukan ya. Lalu jangan berzina, ini pun sering dilakukan oleh orang yang dewasa ya. Tapi kalau kita dewasa nanti jangan ada kata berzina ya dari adik-adik sekalian ya. Lalu jangan mencuri. Nah, yang kakak contohkan tadi kan, jangan mencuri. Jadi adik-adik diajarkan jangan mencuri, maupun itu hal kecil seperti misalkan kalau di sekolah itu seperti mencuri pena, ya kan, mencuri tipe kawan, mencuri penghapus kawan. Nah, itu sangat dilarang ya, nggak boleh ya. Walaupun hal kecil juga, itu tetap dinamakan dosa. Nah, selanjutnya
jangan mengucapkan saksi dusta. Nah, ini contohnya buat adik-adik. Misalkan saksi dusta. Misalkan tadi kan kakak melakukan kesalahan, misalkan. Terus itu si Sander, adik Sander berbicara kepada orang tua kakak bahwa kakak ini tidak bersalah. Nah, dia kan mengucapkan saksi dusta, dia berbohong, ya kan? Padahal kakak ini bersalah, tapi dia bilang kepada orang tua kakak bahwa kakak tidak bersalah, ya. Lalu selanjutnya di ayat ke-17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini maksudnya kita dilarang namanya iri. Nah, iri, ya, iri. Misalkan adek Aldo punya es krim, ya kan? Datang abang Tipen bilang ke mamanya, ya ampun mak, abang Aldo makan es krim, masa aku enggak? Sering banget ya kita dengar seperti itu, ya. Untuk adik-adik, mulai sekarang gak boleh namanya iri, ya. Mungkin di hari kemarin Tipen udah makan es krim, sedangkan Aldo kemarin enggak, gitu kan. Jadi kemarin itu digantikan sama orang tua Aldo, untuk hari ini dia makan es krim, dan Tipen nggak dapat juga dari orang tuanya, gitu kan. Mungkin keadaan orang tuanya tidak punya uang, jadi nggak boleh iri, oke? Nggak boleh iri, ya. Jadi adik-adik tahu nggak apa tujuan kita belajar 10 perintah Allah? Biar nggak berdosa, Supaya nggak berdosa, supaya taat pada orang tua, supaya taat pada orang tua. Terus juga tujuannya masuk surga, ya. Itu juga udah dari adik-adik, ya. Terus ada juga melalui hukum Taurat ini kita belajar apa yang dikehendaki untuk dilakukan baik kepada Tuhan juga kepada sesama kita manusia. Nah, yang kedua itu untuk sebagai pedoman kita, supaya menjadi pedoman kita, supaya tadi kan ada tulisannya jangan mencuri. Kita berpedoman bahwa kita tidak boleh mencuri. Nah, lalu yang ketiga, Tuhan menghendaki kita melakukan apa yang menjadi perintahnya dan juga menjauhi apa yang menjadi larangannya. Oke, sampai sini pelajaran kita tutup dengan doa. Ada yang mau bawa doa? Ada Abang Sander atau Abang Neo? Oke, kalau nggak ada yang mau mimpin doa, kakak aja yang mimpin doa lagi, ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih yang Engkau berikan. Kami telah melaksanakan pembelajaran kami, Tuhan, yang mengajarkan kami mengenai 10 perintah Allah, Tuhan. Kami diajarkan untuk menjauhi larangan-larangan dan selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk kami bisa menerapkan itu semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji dan termulialah nama-Mu esok sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.